Baik, selamat siang. Shalom semuanya. Terima kasih atas kesempatan untuk boleh hadir di sini. Sebuah kehormatan bisa datang ke STTB dan berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu dokter sekalian. Jadi untuk judul yang diberikan kepada saya adalah Between Medical Procedure and Hope for Miracle, Dilemmas at the End of Life. Saya akan membagikan beberapa pengalaman saya dalam praktek sehari-hari dan kita akan berdiskusi bersama-sama. Sebuah disclaimer bahwa ini adalah hal yang saya percayai. Ada banyak kepercayaan yang dianut oleh masing-masing dokter. Bagi saya percaya bahwa terkadang seorang dokter dipercayakan Tuhan untuk mengobati atau menyembuhkan. Tapi seringkali yang dilakukan adalah meringankan, dan yang perlu selalu dilakukan adalah membuat nyaman. Jadi saya percaya tugas dokter bukan untuk mencegah kematian. KPI saya bukan berapa banyak pasien yang akhirnya tetap hidup ataupun meninggal. Itu yang saya percayai, dan semoga juga itu akan membantu dalam kita nanti berdiskusi lebih lanjut. Nah, ini saya akan bawakan kasus yang real yang terjadi beberapa tahun yang lalu saat saya berpraktek. Seorang nyonya usia 84 tahun. Beliau menderita kanker darah. Geriatric frailty artinya sudah mengalami banyak sekali kelemahan yang terkait dengan penuaan atau penyakit degeneratif. Anemia berulang sudah 6 bulan. Jadi 6 bulan ini hampir tiap bulan pasien bolak-balik rumah sakit untuk transfusi darah. Karena HB-nya selalu drop. Dropnya sampai 6, 7, 8. Dan saat ini di episode di rumah sakit pasien mengalami infeksi paru berat atau pneumonia sampai gagal nafas dan akhirnya terintubasi. Intubasi dimasukkan ventilator, dimasukkan selang dan dihubungkan ventilator. Jadi paru-parunya bernafas dengan mesin. Prognosis buruk. Artinya dari secara medis ini irreversible. Pasien ini juga secara sosial tidak punya asuransi. Keluarganya tidak punya asuransi, bilnya sudah membengkak. Kalau yang pernah perawatan di ICU, mungkin dokter Eka juga pernah tahu ya dok ya, biaya di ICU. Di pasien ini menyentuh setengah miliar. Mahal memang ya. 2 minggu kondisi tidak membaik dan sudah multiple organ failure. Jadi yang awalnya paru, kemudian ginjalnya sudah menurun juga. Kemudian livernya juga mulai gangguan. Jadi berbagai organ sudah terkena. Pasien tentu tidak sadar. Keluarga makin stres. Anak bungsunya yang merawat pasien sehari-hari bilang, aduh kok mama tuh udah kasihan kok. Udah lama mama menderita kayak gini, lu nggak tahu mama bolak-balik rumah sakit berapa kali kecapean. Dan minta untuk mau tanda tangan DNR, untuk tidak resusitasi, bahkan minta ekstubasi, tolong dicabut ventilatornya itu. Di selangnya tolong dicabut, mesinnya tolong dimatikan. Itu anak bungsu yang merawat sehari-hari selama bertahun-tahun. Tapi anak sulungnya datang marah-marah. Oh lu nggak bisa kayak gitu dek, lu nggak sayang mama. Lu mau mama mati? Nggak bisa dek. Kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, anggaplah sebuah skenario di mana dua keluarga ini akhirnya datang kepada Bapak Ibu dokter sekalian. Bapak Ibu dokter yang pasti saya percaya di dalam lingkungan masing-masing dikenal sebagai orang yang bijaksana. Jadi ditanyain, tolong dong ini dua berantem, gimana dong? Saya mau tanya nih sekarang, siapa yang tim anak bungsu? Oke, lumayan. Sekarang siapa yang tim anak sulung? Siapa yang tim anak sulung? Satu aja. Yang lain nggak ada nih tim anak sulung. Berarti ini materi dari Dr. Rolansia sangat efektif ya. Tidak ada dilema kita di sini. Tidak ada dilema. Yakin nih sekali lagi deh. Yang tim anak bungsu siapa? Oke. Tim anak sulung siapa? Oh iya, benar nggak ada dilemanya nih di sini. Nggak apa-apa, nanti kita akan bahas bagaimana konklusi kasus ini ya. Nanti saya ceritain. Kasus kedua, ini Nyonya G, lebih muda, relatif lebih muda, 57 tahun. Ya. Jadi beliau ini dengan kanker serviks atau kanker leher rahim yang sudah penyebaran luas ke tulang, berbagai tulang belakang, tulang panggul, dan sebagainya. Nyerinya luar biasa hebat, gerak sedikit sakit. Pakai opioid, morfin dan kawan-kawannya, dosis tinggi, sudah dikombinasikan berbagai obat, itu mereda sebagian. Jadi nggak bisa, pain scale-nya nggak bisa turun di bawah 5. Kecuali kalau pasien dalam kondisi ngantuk sekali atau tidur. Itu barulah saat dia tidak kesakitan.
Jadi kalau setiap waking moment atau dia bangun pasti kesakitan. Pas dia tidur baru dia bisa nggak merasakan. Pasien perdarahan ongoing, hipotensi berulang, dan dia sudah bilang saya nggak mau operasi-operasian lagi, saya nggak mau sinar macam-macam. Dia sudah menolak resusitasi dan terapi yang memperpanjang. Udah capek dok, saya udah jalanin semua. Saya udah operasi, udah kemo, udah radiasi, udah cukup. Pasien minta, saya mau ini di ruang rawat biasa karena dia udah tanda tangan DNR sebenarnya. Tapi dia minta, dok saya mau minta ke ICU buat ditidurin. Karena peraturan rumah sakit saat itu nggak boleh dikasihkan sedasi di ruang rawat biasa karena nggak ada monitor dan lainnya. Jadi dia minta kalau gitu saya ke ICU nggak apa-apa deh, tapi buat ditidurin aja. Tapi jangan dicolok macam-macam. Saya mau meninggalnya bermartabat dok, saya nggak mau meninggalnya kayak begini. Kesakitan. Tapi ada juga keluarganya datang nih dari luar kota, jadi pasiennya nggak menikah. Kemudian tapi dia banyak anak keponakan-keponakannya, datanglah sekeluarga dari Surabaya. Lu jangan gitu jangan nyerah mana tahu ada mukjizat detik terakhir Jadi keluarga juga minta kayak, dok janganlah dok, kita kan nggak tahu, mana tahu dok. Dokter ada loh dok, katanya ceritanya orang yang detik-detik terakhir banget tiba-tiba dia bangun lagi dok. Namanya Lazarus pak, bukan. Jadi itu cerita deh, saya tidak ngomong gitu ya. Nah ini sekarang saya mau tanya nih, siapa yang setuju pasien boleh ditidurin? Baik, siapa yang bilang pasien nggak boleh ditidurkan? Apa tuh bilang ketiganya? Kebetulan dia sudah percaya Tuhan Yesus, makanya dia bilang, nggak apa-apa, saya mau tidur aja bangun ketemu Tuhan Yesus dok. Dia requestnya, rohani sih requestnya sebenarnya ya. Tapi terima kasih banyak dok untuk masukannya. Nanti kita akan bahas juga outcome di pasien ini seperti apa ya. Terima kasih partisipasinya. Oke, saya akan sedikit bercerita juga yang tadi juga Dr. Rolansia sampaikan tentang palliative care. Hal yang saya jalani selama 13 tahun ke belakang ini. Ini melengkapi, tadi ada definisi WHO, ini definisi dari IAHPC, bahwa palliatif adalah perawatan holistik total kepada semua orang yang mengalami masalah kesehatan yang serius dan penderitaan akibat dari penyakit itu, terutama yang mendekati akhir kehidupan. Tapi sebenarnya palliatif bukan hanya di akhir kehidupan saja, bisa diaplikasikan sejak awal diagnosis. Tujuannya meningkatkan kualitas hidup pasien, keluarga, dan caregiver. Jadi yang berantem-berantem itu juga masih urusan saya, kalau ada yang berantem-berantem keluarganya. Ya. Nah ini ada model yang dulu kan mungkin orang berpikir ya, kita habis-habisan untuk life prolonging kalau udah mentok banget baru masukin hospice. Tapi sebenarnya paradigma modern dan yang kita anut, sejak awal diagnosis palliatif sudah masuk. Tapi memang porsinya makin besar seiring progresi penyakit. Jadi kalau pasien kanker masih awal diagnosa, saya udah masuk. Misalnya dia masih kemo, saya bantuin supaya efek samping kemo seperti nyeri, mual, dan lainnya tidak terlalu berat. Tapi makin ke belakang, saat misalnya kemo sudah tidak respon, saya memastikan pasien tidak menderita, tidak kesakitan. Dan hospice care dilakukan full terutama di bulan-bulan akhir kehidupan sampai bereavement. Saya datang ke rumah duka, saya pastikan keluarganya bisa berduka dengan baik dan menerima kondisi dengan baik. Prinsip perawatan paliatif adalah nomor 1 mengatasi nyeri dan gejala lainnya. Jadi saya juga nggak setuju kalau orang bilang lagi kesakitan, doa aja. Atasi nyerinya dulu baru suruh berdoa. Kalau lagi sakitan suruh doa nggak konsen ya. Jadi atasi nyeri dulu dan kita mengakui kehidupan dan kematian sebagai proses alami. Tidak bermaksud mempercepat atau menunda kematian, integrasi aspek psikologis dan spiritual, dukungannya supaya pasien seaktif mungkin sampai akhir hayat. Dukungan juga diberikan bagi keluarga dan pendekatan harus tim dan tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan diterapkan sejak dini. Ini prinsip-prinsip perawatan paliatif. Kalau boleh disimpulkan dengan satu kalimat, to treat the patient and not the disease. Kita bukan melawan tumornya, kita bukan melawan gagal ginjalnya, tapi kita mengobati, merawat pasiennya. Jadi fokusnya adalah mengurangi penderitaan untuk quality not quantity. Itu fokus dari perawatan paliatif. Nah, ini saya mau cerita sedikit juga kenapa ini jadi hal yang penting. Kalau kita berkaca ribuan tahun hidup manusia, orang meninggalnya itu di rumah. Meninggalnya di rumah kebanyakan ya, di rumah ada hal yang spiritual,
dipimpin oleh keluarga, didampingi oleh keluarga, minimal intervention. Sehingga death adalah natural event yang pernah terjadi mungkin di semua rumah pada saat 1000 tahun yang lalu. Tapi 1900 kita mulai hospital shift. Medical care semakin maju, penemuan-penemuan medis makin banyak, orang tidak lagi meninggal mudah karena infeksi, tapi kemudian menjadi penyakit kronis. Masa hidup orang lebih panjang, harapan hidupnya, sehingga kematian dianggap medical event. Bahkan kadang dianggap kegagalan medis kalau sampai orang meninggal. Masuk 1950 ICU era, kalau nggak salah 53 ya, ICU pertama ya. Mulailah makin lagi. Kalau jantung berhenti, ada obatnya. Kalau paru berhenti, ada mesinnya. Ginjal nggak kerja, ada juga mesinnya. Makin banyak lagi terapi-terapi yang memperpanjang hidup, tanda kutip. Ventilator, CPR, dialisis, jadi dianggap kematian itu, oh bisa kita ngatur kok, bisa kita delay. Ini mulai era-era di mana juga orang mulai request macam-macam. Dok, saya mau request anak saya lahir tanggal cantik. Tanggal 11, bulan 11, jam 11 lewat 11 detik. Dan ini beneran ada pasien minta ke saya waktu setelah cerita ya. Jadi udah diskusi, oke, udah DNA terima. Dok, tapi si tante saya itu habis tanya orang-orang pinter dok. Saya kurang pinter. Dan orang pinter katanya, dok kalau bisa jangan hari Rabu ya dok, nggak bagus. Kalau bisa Kamis atau Jumat aja dok, jangan sampai Sabtu dok. Itu ngomongnya itu lagi hari Rabu. Bisa nggak dok ya dibantu kayak gitu ya dok? Kalau saya bisa, saya resign jadi dokter. Saya apa jadi dukun. Jadi tapi itu terjadi sehingga orang mulai merasa blur nih. Hal yang dianggap prerogatif Tuhan, kapan kita lahir dan meninggal, ini orang mulai ngatur-ngatur nih sekarang. Nah tapi saya harap ini adalah good news ya. Tahun 2000-an sampai sekarang orang mulai menyadari oke, maybe it's too much. It's ya tadi, extraordinary, disproportionate, orang mulai menyadari sehingga that is a decision-based process. Orang jadi punya pilihan. Dan saya harapkan kita akan membantu siapapun itu untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah, kita bahas do not resuscitate versus allow natural death. Saya suka bahasa ini bukan DNA tapi AND. Allow natural death. Ya. Oke, ini bisa di-play nggak ya videonya ya? पेट्रोल पिंदा था नेहा नेहा पेट्रोल पिंदा काम नहीं है जी सर। तो फुल जीवन करो आपको अच्छा तुम और चलाए होंगे। फास्ट चला था. Nah, untuk yang belum pernah melihat atau belum pernah melakukan, CPR itu kayak begini. CPR itu nggak kayak di Baywatch. Maaf, kaum milenial. Ingat ya Baywatch? Orang nggak sadar di strum sekali langsung bangun lagi. Hey everyone. Dalam dunia nyata tidak seperti itu. CPR itu adalah selama 100 sampai 120 kali per menit. Dada diberikan tekanan 60 kg, melesak sampai 6 cm. Itu kayak kira-kira ada kancil lari di atas badan kita selama 20 menit. Itu loh yang namanya CPR. Jadi it's not an easy procedure. Ya. Dilakukannya sampai agak panjang, angka keberhasilannya secara umum, correct me if I'm wrong, populasi normal aman, kita tengah jalan, saya lagi jalan, tiba-tiba saya gubrak, saya jatuh gitu kan. Misalnya keberhasilan 15-20% keberhasilannya. Pasien kanker 6% keberhasilannya. Pasien terminal 0-5%. Ya, ini data faktual. Yang RSC, yang sampai bisa ditekan terus balik lagi nih denyut nadinya. Betul, bukan berarti balik ini langsung bangun berdiri lari, no. Dan jantungnya berdenyut tapi harus masuk ICU. Ya, jadi yang ada di Tom Cruise di Mission Impossible 3 itu tidak ada di dunia nyata. Makanya namanya impossible ya. Oke. Ini ada jurnal juga bahwa ini pada pasien-pasien yang kanker stadium 4 yang mendapatkan CPR di rumah sakit yang berhasil sampai pulang rumah sakit itu kurang dari 20%. Rata-rata yang berhasil pulang ke rumah sakit itu survivalnya 22 hari, kurang dari 1 bulan. Artinya apa? Berhenti lagi jantungnya. Ini data faktual ya, jadi bukan berarti berhasil bangkit hidup dan kemudian hidup bertahun-tahun. Secara data medis tidak. Nah, kita tadi bicara etika, ada juga etika kedokterannya. Yang mungkin teman-teman Bapak Ibu dokter
kita pelajari sejak awal S1 kedokteran. Bahkan kita sumpah untuk melakukan etika, yaitu kita menghargai otonomi pasien, kita hanya ingin melakukan hal yang baik, kita do no harm. Dari zaman Hippocrates sudah dikatakan, first do no harm. Dan kemudian justice. Apakah dengan kita melihat tindakan yang tadi orang dilakukan CPR dengan angka keberhasilan yang kecil pada stadium terminal, dengan resiko yang begitu besar, is it harming patient? Itu jadi pertanyaan. Nah, pada terminally ill patient, ini lagi terminally ill, disclaimer. Kalau pada ini tiba-tiba ada yang pingsan, tentu harus kita lakukan CPR saat ini. Jadi jangan habis ini tiba-tiba ada yang pingsan, jangan. No. Ya, jadi kalau tiba-tiba di sini ada yang pingsan, saya pasti janji melakukan CPR, tenang saja. Untuk terminally ill, artinya masa hidupnya kurang dari 1 tahun, angka keberhasilan CPR sangat-sangat rendah. Dan komplikasinya jelas, rib fracture, patah tulang, dan lain sebagainya. Ya iyalah, nenek-nenek 80 tahun dikasih dibanding 60 kilo, ya patah tulangnya. Ya. Temporarily sustain life, tapi disease condition irreversible. Apakah CPR mengobati kankernya? Tidak. Apakah CPR mengobati gagal ginjalnya? Tidak. May cause unnecessary pain and suffering. Jadi overall, peaceful journey is more appropriate. Ini yang sudah dilakukan kita di hospice ya. Tapi lagi saya juga mengingatkan tadi yang dikatakan oleh Dr. Rolansia juga, kita tidak resusitasi bukan berarti tidak dirawat, bukan berarti dibiarin saja. No, kita tetap merawat, mengobati simptom, mengurangi nyeri dan lainnya, tapi saat jantungnya berhenti tidak dilakukan tindakan resusitasi yang berpotensi menyakiti pasien lebih lanjut. Nah, tadi sudah dibahas juga, banyak dilema yang sering terjadi terkait dengan ekstubasi, penolakan life supporting treatment, dan sedasi, dan tentu saja dinamika keluarga. Jadi, makanya Dr. Eka juga menyaksikan orang keluarga berantem di ICU itu makanan sehari-hari juga ya, betul. Nah, tadi kita bicara soal futile. Ini kalau kata-katanya kayak kesannya sadis gitu ya, di F word. Mungkin dokter mengatakan itu melakukan resusitasi di terminal itu futile, sia-sia. Kayaknya kasar banget gitu ya, sia-sia. Tapi yang sebenarnya dimaksud adalah melakukan hal itu tidak memulihkan kondisi mereka. Tidak baik bagi hidup mereka. Itulah artinya futile atau sia-sia. Bukan berarti menganggap orangnya sia-sia, enggak. Tindakannya yang sia-sia. Dan ini juga saya membahas secara medis sebenarnya juga sudah ada peraturan. Peraturan dari Menteri Kesehatan 37 2014 sudah dinyatakan sebenarnya bahwa pada pasien yang penyakitnya terminal dan tindakan futile dapat dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup. Jadi di Indonesia pun ini sudah hal yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi dokter-dokter jangan takut kalau dianggap pidana nih, kita membunuh pasien, eutanasia, tuntut. Ada undang-undang yang sebenarnya melindungi kita. Keputusannya tentu saja harus futile ditentukan oleh tim medis dengan komite etik. Terapi yang sifatnya extraordinary secara undang-undang adalah rawat di ICU, resusitasi, obat-obatan disertanya untuk jantung, intubasi, ventilasi, obat vasoaktif, nutrisi parenteral. Jadi artificial nutrition, organ, transplant, transfusi darah, antibiotik. Bahkan sebenarnya boleh untuk tidak diberikan pada kondisi yang sudah terminal dan tindakan lain. Tapi memang ada yang tidak boleh diberhentikan kalau settingnya di rumah sakit. Oksigen, nutrisi enteral artinya makan dari mulut ya. Dan cairan kristaloid kalau memang pasien terpasang infus. Ini memang secara undang-undang tidak boleh dihentikan kalau settingnya di rumah sakit. Tapi selebihnya boleh untuk dihentikan. Dan keluarga pasien yang perlu meminta, memang masih ada pasalnya bahwa dokter tidak langsung memutuskan sendiri, tapi ini keputusan dari keluarga pasien juga. Permintaannya adalah kalau pasien pernah punya wasiat sebelumnya, boleh langsung dilakukan, atau pasien yang tidak kompeten dan belum berwasiat, namun keluarga yakin bahwa kalau pasien bisa ngomong, dia akan mau seperti itu juga boleh diakui. Ya, jadi selalu kembalikan, what is good for this patient? Apa yang pasien ini inginkan? Dia tipe orang seperti apa? Kalau pada akhirnya setelah semua ini ternyata pasien dan keluarga masih memutuskan untuk nggak apa-apa dok, RJP aja. Kita juga saat ini ya secara undang-undang kita perlu mengikuti.
Yang penting mereka tahu apa yang mereka tanda tangan. Mereka ngerti RJP itu apa. Mereka ngerti resikonya itu apa. Jadi bukan berarti kita gagal ya. Nah, jadi balik ke kasus Nyonya L yang tadi. Sekarang siapa tim anak bungsu? Oh berkurang sekarang tim anak bungsunya. Siapa tim anak sulung? Oh, siapa tim anak bungsu? Oke, jadi seru nih, berubah nih angkanya nih. Gak apa-apa, nanti kita diskusi lebih lanjut. Jadi konklusinya kalau di kasus ini pada saat itu adalah akhirnya mereka tanda tangan DNR. Mereka tanda tangan DNR tapi tidak dilakukan si ekstubasi, terapi tetap jalan. Semua terapi juga tetap jalan. Nah, tapi 2 hari kemudian setelah mereka udah mulai ikhlas, mereka mulai ya udah, karena mereka nggak tega kalau di stopin antibiotiknya, cairannya, mereka nggak tega kalau stopin, tapi mereka mau jangan ditambah-tambahin lagi. 2 hari kemudian pasiennya wafat dan tidak dilakukan RJP saat semua pengobatan masih berjalan. Saya rasa ini juga sebuah tanda sih bahwa bahkan anaknya memaknai seperti ini, oh mama memang orangnya baik dok, mungkin mama tahu kali kita akan stres kalau kita stopin semuanya, kita merasa bersalah. Jadi mama udah pergi dengan cara seperti ini. Jadi mereka ikhlas, mereka mengantar ibunya dengan tenang. Itu konklusi dari kasus ini. Nah, sekarang kita masuk nih di kasus yang kedua. Ini jelas kan mintanya ditidurin gitu. Untuk ini nggak terlalu ngotot sebenarnya. Jadi sedikit tadi sudah disinggung, palliative sedation itu adalah jalan terakhir untuk mengurangi penderitaan seseorang dengan menggunakan obat-obat untuk menurunkan kesadaran. Jadi bukan di eutanasia, bedanya apa? Goalnya sama, mengurangi penderitaan. Tujuannya beda. Yang satu tujuannya membuat pasien tersedasi atau tidur, yang satu tujuannya mengakhiri hidup pasien. Jadi secara inten yang tadi dibahas ya, yang dual proses itu intennya udah beda. Prosesnya juga beda, yang satu obatnya dikit-dikit diberikan sampai efeknya tidurnya cukup. Yang satu adalah langsung diberikan dosis mematikan, dosis letal. Prosesnya juga beda-beda, outcome-nya beda. Yang satu outcome-nya penurunan kesadaran, yang satu kematian. Sehingga penyebab kematiannya adalah pada sedasi progresi natural dari penyakitnya. Kita tidak mempercepat. Ya. Sedangkan eutanasia, penyebab kematiannya adalah obat yang diberikan itu. Jadi ini sangat beda ya, secara proses, inten, dan lainnya. Obat-obatannya juga yang diberikan pada palliative sedation bukan obat-obatan yang digunakan eutanasia. Ya, jadi yang fenobarbital dan kawan-kawannya itu bukan itu. Tapi obat-obatan yang mungkin kalau ada yang pernah tahu anak kejang demam kan dikasih diazepam, ya itu juga yang dikasih untuk sedasi, untuk menurunkan kesadaran. Ya, jadi obat-obatnya bukan obat-obatan yang menyeramkan, dikasih racun tikus buat itu, tidak. Ya. Nah, kembali ke pasien ini. Pasien ini mengatakan dia ingin dying with dignity. Memang ini dignity itu tiap orang berbeda-beda. Bagi pasien ini dignity adalah tidak suffering, tidak menderita. Dan ini adalah beberapa, memang jurnalnya di luar, mungkin saya belum dapat kalau jurnal di Indonesia, apa itu kematian bermartabat bagi orang Indonesia. Tapi secara umum adalah komponen ini. Nyaman, dihargai keinginannya, dipersiapkan, hubungan interpersonal, konflik teresolusi dengan baik, kebutuhan spiritual dipenuhi, dan adanya pendampingan. Pada pasien ini akhirnya disetujuin, kita diskusi panjang dan lebar, keluarga semua setuju, pasien ini di ICU terbatas untuk tidurnya tapi nggak full banget. Dia kadang-kadang masih bisa bangun, nyapa, oke, keluarganya masih bisa nyapa, ketemu, masih minta yogurt, masih dikasih. Jadi pada akhirnya tuh tenang sekali. Ya bahkan sampai akhirnya nggak perlu pakai obat sedasi, pasiennya udah tidur sendiri. Oke, ini mungkin saya sedikit saja membahas bahwa kenyataan yang saya temukan di lapangan, betul loh kalau orang bilang itu mungkin dinding rumah sakit itu lebih banyak dengar doa yang tulus daripada dinding gereja. Karena di rumah sakit, orang itu benar-benar cari Tuhan. Orang itu benar-benar berdoa dan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Tuhan ada, hadir di titik terendah hidup seseorang, kita tidak dibiarkan bergumul sendiri atau dilema sendiri karena Tuhan ada. Dan ini juga perenungan saya sendiri, ayat yang menguatkan saya sedikit sharing. Ini juga pergumulan saya, kenapa? Saya nggak buat penelitiannya, tapi 13 tahun hidup saya sebagai dokter paliatif, kalau saya boleh jujur, di antara 6 agama yang diakui di Indonesia, yang umat yang paling susah nerima kematian, umat yang paling susah nerima akhir hidup,
yang istilah orang milenial ngeyel itu adalah umat Kristen. Ini jujur. Kenapa bisa? Ya itu ada banyak kemungkinan tapi nanti kita bahas. Tapi inilah yang saya pegang dan kadang juga saya sharingkan. Bahwa bagaimana sih balance-nya adalah meyakini bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap orang. Tidak ada rencana kecelakaan, tidak ada rencana yang gagal. Rencana Tuhan tidak akan fail kalau kita tanda tangan DNR. Dan kita juga nggak bisa membantu Tuhan untuk melakukan mukjizat kalau kita perpanjang hidupnya misalnya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di akhir hidupnya dia berkata, jangan kehendakku Bapa tapi kehendakmu jadilah. Dan bagi teman-teman dokter sekalian, kalau menghadapi juga yang berminta mukjizat kayak tadi ya, kita juga nggak bisa langsung kayak, ibu yang realistis dong bu gitu ya. Itu memicu konflik baru, tapi ada caranya ya, bahkan ada tahap-tahapnya ya. Untuk amen, bagus ya judulnya amen. Kita, ya bu saya juga berharap bahwa akan ada mukjizat untuk ibu ini. Saya ikut berdoa ya bu, supaya ibu kita ada mukjizat dan Tuhan menolong. Sebagai seorang dokter saya juga ingin memberikan informasi bahwa resiko CPR adalah gini. Dan tapi kita akan tetap melakukan tindakan untuk ibu nyaman. Apapun yang terjadi, saya akan terus mendampingi Bapak dan Ibu dalam perjalanan ini memastikan ibu nyaman. Itu cara yang lebih smooth. Dan ini sedikit saja bahwa ini ada yang merangkum dalam sebuah jurnal, ini ada publikasinya bahwa bagaimana Tuhan Yesus menyiapkan kematiannya. Tuhan tidak menyangkal akan kematiannya, bahkan saat ada yang berkata, Tuhan jangan ngomong gitu, pamali ketok meja. Apa yang dikatakan kepada Petrus, nyahlah kau setan. Nah, suatu saat kalau saya udah terminal, saya akan ngomong gitu. Tidak. Jadi bahwa ini banyak bukti, Tuhan Yesus mempersiapkan perjamuan terakhir untuk mengenangnya, mempersiapkan teman-temannya, meminta temannya berdoa untuknya dan mendampingi, bahkan mempersiapkan bagaimana kesejahteraan keluarganya setelah wafat. Ya, jadi ini adalah bukti Tuhan Yesus pun tidak menyangkal kematian, tapi mempersiapkan dengan indah. Sedikit saja juga ini contoh-contoh. Pasien saya miracle banyak ya, bahkan pasien saya ada yang udah sekarat bangkit lagi, ada. Nah, cuma pasien dengan perawatan paliatif malah hidup lebih panjang dan lebih berkualitas. Itu data sudah jelas. Terakhir saja ini pasien saya yang dikatakan ini pesan 2 hari sebelum beliau meninggal. Tiba-tiba dia bangun, dia bilang, dokter kalau dokter ngajar tolong sampaikan. Kasih tahu ya dok, kita itu harus siap apapun dari Tuhan. Bahwa kita harus ikhlas, baru kita dapat kuat dan dapat menjalani ini. Saya tidak takut, Tuhan sudah menyediakan yang saya butuhkan. Baik itu obat, pendamping, dan lainnya saya tidak takut. Ini adalah yang saya pegang. Kematian bisa dihadapi dengan bermartabat, dengan penuh keberanian, karena kita tahu pengharapan yang kita miliki. Jadi ini buat saya ini luar biasa, kita bisa mencapai ini kalau kita bisa mengembrace kematian dan end of life dengan baik. Ini contoh pada bayi 1 tahun sekalipun, dia bisa punya akhir yang bermartabat dan penuh damai. Ini adalah janji dari dokter-dokter paliatif, dari DMC Sari Saunders, dari saya juga. You matter because you are you and you matter to the end of your life. We will do all we can, not only to help you die peacefully, but also to live until you die. That is our promise. Thank you.